Tiga orang perempuan sedang dalam perjalanan naik pesawat terbang. Setengah jam setelah mengudara, pilot mengumumkan adanya gangguan dan para penumpang diminta untuk mempersiapkan diri karena pesawat akan mendarat darurat. Perempuan pertama segera memakai semua perhiasannya, mulai dari kalung, gelang, cincin, dan giwang. Dengan pandangan tak mengerti, kedua perempuan yang lainnya bertanya apa maksud dari tindakannya tersebut. Dengan memakai semua perhiasan ini, semua orang akan tahu kalau aku kaya. Jadi mereka akan menolongku lebih dulu. Perempuan kedua segera unboxing blus dan BH-nya. Ketika yang lain bertanya, ia menjawab. Ketika regu penolong datang, mereka akan langsung melihat betapa montoknya pegununganku dan aku akan ditolong lebih dulu. Perempuan ketiga yang kebetulan berkulit sangat hitam unboxing celana outdoor dan indoornya. Kemudian ia berkata, biasanya sih orang-orang akan mencari kotak hitam lebih dulu. ada seorang pria yang suka berselingkuh meninggal dan masuk surga. Malaikat penjaga surga menatapnya dan berkata, kamu selingkuh 28 kali. Jangan khawatir, kamu tetap akan masuk surga. Tapi kamu tidak akan mendapatkan mobil baru seperti mereka yang lebih setia dalam pernikahannya. Bingung, pria itu bertanya. Tapi aku tetap punya mobil kan? Malaikat menjawab, tentu saja. Di surga, setiap orang membutuhkan kendaraan untuk berkeliling. Hanya saja, kamu akan mendapatkan Ford Pinto jadul. Sementara itu, pria tersebut melihat beberapa temannya menerima mobil mereka. Teman pertama yang pernah selingkuh sekali, mendapatkan sebuah Toyota Camry yang cantik. Teman kedua yang selalu setia kepada istrinya mendapatkan Lamborghini baru. Suatu hari, ketika kedua temannya tadi tengah mengendarai mobilnya, mereka melihat pria dengan Ford Pinto itu duduk di tepi jalan sambil menangis. Mereka menghampirinya dan bertanya, hei, kamu kenapa nangis? Ada masalah apa? Sambil mengusap air mata, pria itu menjawab, tadi aku berpapasan dengan istriku yang sedang bersepeda. Di pengadilan, Agus menghadapi tuntutan hukuman penjara atas kasus pencurian barang berharga yang diajukan oleh jaksa. Pengacaranya pun maju membela dengan argumen yang cerdik. Yang mulia, klien saya hanya memasukkan tangannya melalui jendela dan mengambil beberapa barang. Tangan itu adalah bagian dari tubuhnya, tetapi bukan keseluruhan dirinya. Saya tidak melihat alasan mengapa seluruh tubuhnya harus dihukum atas perbuatan yang dilakukan oleh satu anggota tubuh saja. Hakim yang mendengar argumen tersebut terkesima dan menjawab dengan tenang. Baiklah, berdasarkan logika Anda, saya memutuskan untuk menghukum tangan terdakwa dengan 1 tahun penjara. Terlepas dari itu, terdakwa bebas memilih apakah ia ingin ikut masuk penjara bersama tangannya atau tidak. Agus tersenyum mendengar putusan tersebut. Dengan bantuan pengacaranya, ia melepaskan tangan palsunya, meletakkannya di atas kursi, dan meninggalkan ruang sidang dengan santai. Seorang pria pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin tahunan. Setelah selesai, dokter berkata, oke, semuanya terlihat baik dan kamu sehat, tapi adakah kekhawatiran yang ingin kamu bicarakan? Pria itu berkata, ada satu hal dok, pernah nggak ada pasien yang bilang mereka punya kekuatan super? Dokter tertawa dan berkata, kekuatan super? Apa maksudmu? Pria itu berkata, setiap malam, ketika saya bangun untuk buang air kecil, lampu tiba-tiba menyala. Dan setelah saya selesai, lampunya mati lagi. Dokter penasaran bertanya, wah luar biasa, sudah berapa lama kejadian ini? Pria itu menjawab, ya, kira-kira sudah 1 bulan. Karena penasaran, dokter akhirnya memutuskan untuk menelpon istri pria itu untuk memastikan. Setelah menunggu beberapa saat, istrinya mengangkat telepon. Dokter berkata, halo, saya dokter yang tadi memeriksa suami Anda. Dia cerita kalau setiap kali dia bangun untuk ke kamar mandi, lampu menyala sendiri, terus mati setelah dia selesai. Kamu tahu soal ini? Istrinya berkata, astaga, dia beneran bilang gitu. Dokter bingung dan berkata, iya, kenapa? Sang istri menjawab, dia kencing di kulkas lagi.